Kak Yohana masih mute. Lah kalau gitu, selamat pagi semuanya. Sedang sekali Pagi. Johanna Elizabeth Harjadinata kali ini ditemani oleh dua orang kakak yang ganteng-ganteng, yaitu Chico Jericho. Oh, itu kamu ya. Biasanya Afgan nih, biasanya Afgan. Tumben kali ini Chico Jericho. Ada Kak Yosi di sini. Yes, ada Franz Nicholas juga. Thank you. Salam Pancasila teman-teman Salam semua. Pancasila. Malam Pancasila. Iya, pada pagi hari ini kita kembali live talk show. Pada pagi hari ini disiarkan secara serentak di seluruh lembaga penyiar publik lokal LPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang kita kenal dengan Indonesia.persada.id, meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Jawa Timur. Tangerang Radio Banten, Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur. Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi, Radio Publik Mimika Papua, Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur, Odan Batubara Sumatera Utara. Suara Madiun Jawa Timur, Suara Jombang Jawa Timur, Pas Lampung Tengah Lampung, Purbasora Pas Tasikmalaya Jawa Barat, Radio Guyup Rukun Tulung Agung Jawa Timur. Bintan FM Kepulauan Riau, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Wika Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Kajuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat. Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Timur, RPKD Denpasar Bali, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Top FM Sukoharjo Jawa Tengah, Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Bromo Purbolinggo Jawa Timur, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan. Kartini Jepara Jawa Tengah, Gema Saijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar Riau, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Deli Serdang Berseri Deli Serdang Sumatera Utara, Suara Citra Lamandau Kalimantan Tengah. Citra Lestari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Makos Suara Kota Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Magelang FM Jawa Tengah, Gemarandik Muba Sumatera Selatan. In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Karisma Ratu Samban Bengkulu Utara Bengkulu, Puroboyo Kabupaten Madiun Jawa Timur. Suara Mapi Papua, Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Sawalunto FM Sumatera Barat, Solok Nan Indah Solok Sumatera Barat. Suara Kayubura Parigi Motong Sulawesi Tengah, Suara Lamongan Jawa Timur, Suara Pacitan Jawa Timur, Radio Suara Nganjuk Jawa Timur, Raja Angkasa Trenggalek Jawa Timur. Prasya Suara Tuban Jawa Timur, Suara Bangkalan Madura Jawa Timur, Suara Sampang Madura Jawa Timur, Malowopati Bojonegoro Jawa Timur, RKK Ketapang Kalimantan Barat. Merapi Boyolali Jawa Tengah, Purbasora Pas Tasikmalaya Jawa Barat, Singosari Brebes Jawa Tengah, Singosari Top Paguyangan Brebes Jawa Tengah, Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Batara Barito Utara, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Irama Purworejo Jawa Tengah, Radio Turatea Jeneponto Sulawesi Selatan. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Indonesia.persada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia.persada.id untuk menyiarkan baik. Iya, kami juga berterima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, Tanda Seru.id,
Indonesia Persada.id, dan juga Heartline Radio Network. Dan satu hati tentunya. Iya, pada pagi hari ini Kak Frans, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lagu Untukmu Indonesia. Pertanyaannya, ayo teman-teman, udah pada denger belum? Karena sudah ada di Spotify, sudah ada di YouTube, dan semua platform dunia musik tentunya ya, bukan dunia yang lain. Betul nggak? Betul, betul. Pagi hari ini kita tuh membahas tentang Untukmu Indonesia yang series. Nah, salah satunya nih ada Kak Yosi yang kebetulan di dalamnya tuh tiba-tiba bisa menciptakan kalimat-kalimat yang keren mendadak loh Kak Frans. Kalau Kak Frans tahu nih, waktu itu begitu datang, aku disuruh apa gitu kan, nge-rap. Udah ada bahannya? Belum. Wah, dalam waktu hitungan menit nih langsung jadi, dan itu benar-benar cool abis. Nah, untuk itu kita banyak mau ngobrol sama yang empunyanya ya. Betul, betul. Coba saya mau cek dulu, coba. Afgan mana Afgan? Kayak Hana hafal nggak bagian rap liriknya Kayo sih? Coba cek dulu, cek dulu. Aduh, jangan saya dong, nanti fals. Mending sama yang punyanya. Oke, Kak Yosi mau langsung nanya-nanya aja nih. Sebenarnya apa sih alasan Kak Yosi tertarik untuk terlibat dalam proses pembuatan dari single Untukmu Indonesia ini? Tertarik, sih. Orang dipaksa. Jadi kan kalau Untukmu Indonesia nih buat saudara-saudara, teman-teman, para pendengar, dan juga para penonton, kan ada ya YouTube-nya juga nanti ya acara ini ya. Yang belum sempat harus sempatkan dulu. Ini kan sebuah karya kolaborasi. Kalau udah kolaborasi, saya sih selalu bersemangat. Karena kayaknya terlibat dalam sebuah kegiatan gotong royong, kan kolaborasi itu gotong royong ya, bahasa dulunya tuh gotong royong. Dan sebenarnya gotong royong sendiri juga sudah menjadi sebuah jalan keluar buat bangsa Indonesia kan. Kalau dalam segala hal tuh sebenarnya kita dengan bergotong royong kita pasti mampu melakukan banyak hal. Bahkan kemerdekaan juga kan hasil gotong royong, ya kan. Nah, kalau kita terlibat dalam wujud-wujud sederhana seperti karya, tentu saja sebuah kebanggaan. Jadi ketika ada inisiasinya, ketika lagunya juga sudah ada dan dilibatkan di dalamnya, which is bukan cuma saya aja, semuanya yang ada di sini juga sepertinya menghindari untuk disebutkan ya. Frans dan Yohana juga ada dalam video dan juga lagunya. Jadi kita semua terlibat. Senang kan pastinya kalau misalnya dilibatkan dalam sebuah kegiatan gotong royong atau kolaborasi. Apalagi yang disumbangkan untuk Indonesia, untuk bangsa. Artinya sesuatu yang jelas ada manfaat dan kegunaannya. Makanya bukan kata tertarik kali ya, yang paling pantas untuk menggambarkannya. Merasa terhormat, merasa apa ya, merasa bangga bisa dilibatkan di di karya ini. Keren. Nah, Kak Yosi, kan tadi saya sampai ini di awal ya. Sebetulnya ada bagian yang memang dikhususkan untuk Kak Yosi bernyanyi, tetapi tidak diberikan kata-katanya. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan udah ada nih panduannya gitu ya, tinggal ngeganti suara. Nah, waktu itu gitu ya, kok bisa secepat kilat itu sih Kak, kalimat-kalimat itu keluar dan sangat bermakna banget ya. Apakah memang karena Anda seorang konten kreator yang hebat? Silakan Kak. Ini ya, kalau di lagu itu ada bagian nge-rap, sudah pasti ada yang direpotin. Tapi ini seperti sebuah, gini ya, kalau memang kita harus menyikapi sebuah kelebihan yang kita miliki itu bukan sebagai sebuah hal yang bisa disombongkan, karena kan kelebihan kita semuanya juga bukan dari kita lah. Kita dapat kelebihan talenta kan dari Tuhan ya. Nah ini jadi saya sudah tidak bisa melihat pekerjaan seperti ini sebagai sesuatu yang merepotkan, tapi sesuatu yang membanggakan karena diberi kesempatan untuk mengeluarkan apa yang sudah Tuhan kasih gitu kan. Ya salah satunya bikin lirik, bikin rap. Karena selama 25 tahun di Project Pop juga yang kerjanya bikin lirik dan bikin rap juga masih diberikan kesempatan kepada saya. Artinya apa? Artinya saya kan punya kelebihannya di situ. Dan saya harus melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk berkontribusi. Setiap kita juga harus melihat ini sebagai sebuah bentuk berkontribusi. Kalau ditanya idenya mengalirnya dari mana, saya nggak pernah bisa menjawab
itu secara teori ya kan orang tuh suka ya teorinya gimana tuh apakah 2 tambah 2 sehingga keluar kalimat tersebut apakah perlu bertapa dulu apakah perlu ke kamar mandi dulu sehingga keluar kalimat tersebut. Nah saya nggak bisa karena saya sudah automatically begitu didesainnya seperti itu. Jadi kalau bicara soal desain ya saya sudah harus mengkaitkan siapa yang menciptakan saya, bukan saya didesainnya seperti ini, Tuhan memampukan saya berperilaku dan berkarya seperti ini, ya udah berarti kreativitas pun saya mengandalkan pencipta saya, walaupun memang dalam apa namanya realisasinya kita pasti berbeda-beda. Kalau saya ya butuh fokus, konsentrasi. Itu juga tidak terlalu sulit karena saya punya kecintaan sama Indonesia. Saya punya pandangan-pandangan tentang Indonesia. Kalau dibuat lirik, kalau seorang pembuat lirik dia tidak punya kecintaan, dia akan sulit. Dia harus mencari feel-nya dulu. Sama kayak misalnya siapa yang di sini acting? Kalau nggak salah Frans karena acting. Kalau misalnya gini Frans, lo dikasih peran, tapi lo belum pernah menjadi peran tersebut, ya kan? Lo pasti harus mencari kan, maksudnya feelingnya referensi gitu ya orang kayak gini penjahat tuh kayak gimana ya misalnya gitu suami yang suka selingkuh misalnya gitu ya itu kayak gimana gitu ya jadi dicari supaya karakternya dapat sama lirik juga demikian tapi kalau kita sudah pernah berada di daerah tersebut di area tersebut Frans misalnya disuruh memerankan jadi seorang ayah yang gagal, terus pernah menjadi ayah yang gagal misalnya gitu ya, walaupun sekarang nggak pernah lah ya, Frans selalu sukses. Nah itu dia lebih gampang relate, menyesuaikan dengan kondisi seperti itu karena sudah pernah berada di situ kan. Nah itu sama halnya saya juga kalau disuruh membuat sebuah rap tentang Indonesia, ya karena saya punya kecintaannya, buat saya pop up tuh hal-hal yang perlu saya utarakan, yang perlu saya curahkan mengenai Indonesia. Gitu. Keren ya. Harus mungkin, ada cinta katanya gitu Kak. Betul. Nah mungkin teman-teman yang dengerin atau teman-teman yang menyaksikan secara live streaming melalui YouTube penasaran sebenarnya liriknya tuh apa sih? Nanti saya akan bacakan kan. Oh saya kira akan dirap kan. Saya aja nih. Saya aja tuh Kak Yosi aja. Ayo Kak. Nah, ini sebenarnya lebih mudah membahasakannya daripada saya harus membahasakan nama-nama partner dari Hardline yang banyak banget. Ya. Nah, ini bunyinya kayak gini nih. Tiada alasanku meragukan Tuhan. Pilihkan tanah air tuh dilahirkan. Berpijak teguh, berkepal tangan. Akui merah putih sebuah kehormatan. Ku bertemu dengan banyak perbedaan. Ku artikan itu adalah kekayaan. Tidak pernah ku biarkan ketakutan. Melahirkan prasangka dan permusuhan. Itu dia. Kak, aku tertarik dengan kalimat terakhir, lahirkan prasangka dan permusuhan. Menurut Kak Yosi, di saat ini, di kala pandemi sudah berjalan 1,5 tahun, gitu Kak. Apakah prasangka-prasangka juga masih tinggi di generasi kita, Kak? Kalau prasangka itu kan pertanyaan evaluasi ya, karena yang punya prasangka tersebut yang seharusnya menanyakan sama dirinya. Tetapi apakah mesin-mesin pencipta opini yang bisa membuat kita juga berprasangka dengan sumber yang tidak tepat ada. Nah itu kan tidak bisa dipungkiri, selalu ada di sosial media kita. Saya sebut mesin-mesin pembuat opini karena dalam narasi mereka di sosial media itu ada narasi-narasi yang dibangun yang seolah-olah berpihak kepada logika kita, bahkan tidak banyak juga yang mengangkat isu yang tidak benar gitu, sejarah yang masih belum benar, masih perlu dipelintir, masih perlu diluruskan, sehingga melahirkan sebuah opini. Ketika sebuah opini membentuk sebuah sikap a priori, prasangka akan lebih mudah muncul. Ya. Jadi opini di sosial media itu akan menggiring. Ya, misalnya gini contoh ya. Tiap hari ya Frans kita ngomong kita dapat ini, Yohana orangnya gini, Yohana orangnya gini, Yohana orangnya dalam sisi yang negatif misalnya gitu. Padahal yang kita kenal Yohana nggak gitu ya. Tapi tiap hari lama-lama kita berpikir jangan-jangan benar juga ya. Jangan-jangan benar juga ya. Karena tiap hari kita baca narasi yang memfasilitasi logika kita. Oh iya, kalau dikaitkan sama ini sangat mungkin. Logika kan itu ya berpikirnya sangat mungkin. Ya, nah sama di negara kita itu juga berlangsung seperti itu kan. Makanya kalimat ini saya taruh di sini karena penting.
Karena kita mesti kembali evaluasi apa yang menjadi prasangka kita ini benar atau tidak. Apa yang menjadi prasangka kita benar atau tidak. Dan dipasangkan dengan permusuhan. Jadi kalau prasangka kita itu sampai menggiring kita kepada bermusuhan kepada salah satu kelompok masyarakat atau bagian dari bangsa ini, itu yang apalagi itu yang perlu lebih lagi kita pertanyakan. Ini sebenarnya satu kesatuan, tidak pernah kubiarkan ketakutan. Iya. Prasangka itu dibentuk dari mana? Dari dua hal. Satu kecintaan, satu ketakutan. Ya, kalau orang udah cinta sama sesuatu, dia bisa radikal tuh, ya kan? Bener nggak? Kayak misalnya cinta sama Indonesia, ya radikalnya sama Indonesia. Tapi cinta sama sebuah ajaran, misalnya agama juga bisa membuat orang jadi radikal. Agama apapun. Nah, kalau itu sampai melahirkan sebuah prasangka dan permusuhan, kan mesti kita pertanyakan, ini asalnya dari mana? Apakah jangan-jangan ketakutan atau hal yang lain? Ya, lama ya. Jawaban satu pertanyaan ya. Malah kita jadi tenang gitu ya. Dan memang itu masalah yang sangat relevan sekali yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini, terutama di arus informasi yang begitu gencar gitu ya di sosial media dan juga di jalur-jalur berita lainnya. Nah, kalau saya tertarik di salah satu bagian lirik, tiada alasanku meragukan Tuhan, pilihkan tanah air untuk dilahirkan. Nah, ini dikaitkan dengan Kayosi beberapa waktu yang lalu juga, quotes yang sering kali saya kutip gitu beberapa kali bersama Kak Yohana juga, kalau kita tidak bisa memilih lokasi dan tanah air ataupun tanah air tempat di mana kita dilahirkan. Nah, silahkan Kak Yosi, apa alasan Kak Yosi memasukkan bagian lirik ini? Silahkan. Ini ceritanya yang satu nanya belakang, yang satu nanya depan nih, Kak. Iya. Selesai deh. Kalian tuh cocok loh, siaran bareng deh. Oh, udah ini lagi siaran bareng ya. Jadi begini, kalau kita kan kadang-kadang sebagai manusia, masalah yang paling penting sebenarnya harus kita selesaikan paling mula-mula sebelum kita bisa berfungsi dengan baik di setiap lokasi adalah identitas. Ya, masalah yang paling penting harus kita selesaikan mula-mula adalah identitas. Banyak orang yang belum berfungsi dengan baik di setiap lokasinya, di kehidupannya, karena masih sibuk mencari identitas. Masih ada yang dicari, masih belum selesai. Kalau orang yang sudah selesai, mereka ya tidak mencari sesuatu yang salah. Mereka sudah lebih fokus memberi. Itu yang saya suka tekankan sama diri saya, pengertian seperti ini. If you understand yourself, fokusnya udah tidak mencari lagi, karena kamu sudah mengerti diri kamu itu siapa, kamu diinginkan, kamu itu diciptakan untuk sebuah tujuan. Itu kan hal-hal yang paling mendasar ya. Nah, bicara soal identitas, ada dua identitas yang mesti kita pahami. Identitas yang absolut nomor satu, yang sudah bukan pilihan kita, itu pilihannya Tuhan. Ya, apa aja sih identitas yang absolut? Dipilihkan lokasi itu udah absolut menurut saya. Kewarganegaraan itu absolut. Karena kita tidak bisa memilih lahir di mana, kita tidak bisa memilih orang tuanya siapa gitu. Tuhan secara tepat memilihkan tempat. Bahkan Tuhan secara tepat memilihkan waktu. Itu yang mau kita percayakan. Saya percaya semua orang beragama pun akan percaya seperti ini. Karena itu bukan tidak ada penjelasannya. Kalau ada yang bisa menjelaskan, hebat. Saya pengen mendengarkan penjelasan yang orang yang bisa menjelaskan bahwa ada kok teorinya kenapa saya bisa lahir di Indonesia gitu. Oke, coba jelaskan. Karena ujung-ujungnya untuk hal yang seperti ini adalah absolut. Dia mau jelaskan nenek moyangnya siapa, itu justru berbicara lebih mengentalkan lagi bahwa keinginan Tuhan itu untuk kita diciptakan di sebuah lokasi malah semakin tajam, malah semakin absolut. Semakin kita berusaha menjelaskannya, semakin absolut kenyataannya. Ya, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibantah. Nah itu, walaupun kemarin saya posting ya, saya pernah posting udah lama banget gitu ya. Ada aja yang saya melihat masih ada yang punya pemikiran yang salah. Ya, jadi maksud saya posting itu adalah untuk membuat orang lebih tenang, lebih dewasa dalam berpikir. Saya bilang Tuhan pilihkan kita tanah air, bukan agama. Tuhan pilihkan kita tanah air, bukan agama sebagai identitas, gitu ya. Ya masih ada yang masih berpikiran yang sebaliknya. Enggak, Tuhan pilihkan kita agama, begitu.
Oke, kita nggak mau bahas itu panjang nanti ya, panjang banget itu penjelasannya. Tetapi ini kan masih masih secara sederhana seperti ini. Banyak agama kita aja ditentukan oleh orang tua kita, bukan? Benar nggak? Betul. Dan itu kita tidak bisa pilih loh. Orang tua kita juga termasuk yang tidak bisa kita pilih. Orang tua kita orang berada di mana juga kita tidak bisa pilih. Itu satu kesatuan, identitas yang absolut seperti itulah yang tidak boleh kita ragukan. Makanya kalimat awalnya adalah tiada alasanku meragukan Tuhan, pilihkan tanah air untuk dilahirkan. Nah, ini kalau misalnya dua kalimat ini disatukan, yang menjadi pertanyaan, kalau kita tidak ragu, apa yang menjadi apa namanya outcome? Apa yang menjadi outcome orang yang tidak ragu? Karena orang yang ragu juga outcome-nya akan berbeda. Yeah. Kalau kita tidak ragu, ini adalah identitas saya, outcome-nya kalau saya. Berarti ini adalah tempat saya belajar untuk bertumbuh, tapi sekaligus menjadi tempat untuk saya berkontribusi. Itu outcome-nya saya. Tapi kalau orang lain, yang saya nggak tahu orang yang lain, apalagi yang ragu. Kalau yang ragu, dia ya tentu saja dia tidak klaim ini sebagai sebuah dasar identitas. Ya, wah jangan-jangan saya seharusnya jadi orang Amerika, misalnya gitu ya. Kayaknya enak nih jadi orang Amerika. Atau mungkin lebih sering kayak gini, saya kayaknya Tuhan salah nih, orang tua saya nggak asik banget, orang tua saya berantem mulu, orang tua saya ini broken home, orang tua saya tidak sayang sama saya dibuang ke jalan, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada keraguan-keraguan dalam kita mengklaim, mengakui identitas kita yang akan membuat sebuah outcome yang berbeda. Berbagai outcome yang berbeda, bukan cuma sebuah. Sebagai tanda atau akibat dari belum secure, belum yakin dengan dirinya. Iya, betul. Nah, ini makanya ini harus menjadi penting karena itu kayak kasih put on the foundation ya, landasannya, berpikir bahwa ketika kita sudah yakin kita ini punya identitas yang Tuhan pilihkan, kita harus bangga dan kita harus berkontribusi, cari yang lain, yang itu sudah identitas yang itu sudah absolut, nggak usah cari yang itu, cari yang lain. Oke, nah Kak Yosi tadi kan kelihatan sekali gitu ya bagaimana Kak Yosi memaparkan apa yang dikatakan kepada identitas diri, kevalidan kita ada di Indonesia untuk berkontribusi, tidak perlu mencari posisi. Itu kalimat yang keluar dari Kak Yosi juga. Apakah ini juga yang membuat satu landasan sehingga terbentuknya gerakan nakal yang berpegang kepada P3, Kak? Iya. Silakan. Ya. Saya tidak sangka kamu akan berkesana ya. Enggak, ada alat promosi nakal. Wah, kalau kayak gitu, ini disaksikan ya, disaksikan ya kan? Dong, se-Indonesia didengar dari Aceh sampai Papua. Kalau disaksikan, izinkan saya begini dengan segala rasa hormat ya. Ya. Jadi begini, ya. Tadi ya pertanyaannya ini kan? Ya. Nasionalisme radikal kan. Anda sudah lebih siap rupanya sebelum ditanya. Ini kan. Nah, ini kan yang dimaksudkan kan nasionalisme radikal. Ya. Memahami nakal itu harus mulai dari sini. Memang itu adalah sebuah gerakan. Gerakan kan ada yang menggerakkan, yang menginisiasi sebuah gerakan. Tapi ini apa yang Tuhan taruh dalam pikiran saya, dalam hati saya dari dulu. Salah satu bentuk kepedulian saya yang paling tinggi adalah nasionalisme. Kalau itu tiba-tiba tidak mungkin, karena bisa terlihat dari lagu Dangdut is the Music of My Country, itu kan isinya tentang nasionalisme sebenarnya. Jadi bukan soal dangdutnya yang diutamakan, tetapi nasionalismenya. Kalau dibaca liriknya ya, banyak juga ada Indovers, ada Beda Sama Kamu. Banyak karya-karya saya dalam bentuk lagu maupun video, semuanya berbicara soal nasionalisme dan kebersamaan. Pernah diajak juga bukan dalam video tersebut ya. Oke, nah nasionalisme radikal sebagai sebuah gerakan adalah masih satu ini ya, satu aura, satu semangat yang sama, yaitu ingin mengembalikan semangat nasionalisme, semangat Pancasila menjadi sebuah landasan kecintaan, sehingga kita bisa dalam tindakannya kita bisa radikal, tetapi yang dibela adalah nasionalismenya. Ya, sebagai akar, nasionalisme sebagai akar, karena radikal yang kita pegang di sini bukan yang dikaitkan dengan konteks tindakan kekerasan yang kita kenal di tanah air ini, tetapi dikaitkan dengan etimologinya, dengan asal katanya, yaitu radix atau radici. Ini bahasa Latin yang artinya
akar. Oke? Tidak bisa didebatkan kalau etimologi. Tapi kalau berdasarkan nyawa kan itu berasal dari pengertian kita ya. Kita suka memberikan nyawa kepada kata sehingga berkesan negatif atau positif. Itu kita kasih. Kata anjing, ya kata monyet, kata babi, dibandingkan kupu-kupu, kucing, dan ikan, nyawanya beda. Kupu-kupu, kucing, dan ikan itu masih orang masih nyawanya masih netral. Tapi begitu udah monyet, babi, anjing, itu karena sering diucapkan dalam makian, nyawanya udah negatif. Ngerti ya? Oke. Tapi, nah balik lagi untuk menjelaskan tadi, ini semuanya saya langsung ke sini deh. Ya, kalau saya sudah fokus ke sini karena identitasnya sudah aman, sudah secure. Nah, saya mulai melihat dalam setiap lokasi ada fungsi. Kenapa gambarnya harus sepak bola? Kalau sepak bola, Coco bisa menjelaskannya, bukan bagaimana peran sepak bola. Kalau semuanya jadi back, ya, yang di back itu ya harus bertahan. Kiper jaga gawang, nggak mungkin kiper maju-maju ke depan nyerang, nggak ada yang jaga gawang. Jadi setiap lokasi itu ada fungsi, ya, termasuk di dalam tanah air kita. Kalau kita mau klaim, mau mengakui identitas kita yang satu, kita sudah mulai fokus dengan fungsi. Salah satunya adalah, nah ini tadi saya bilang, kita berfungsi dengan baik kalau kita sudah selesai dengan pencarian kita. Nah, pencarian tidak akan selesai kalau kita mencari di tempat yang salah. Pencarian jati diri, apakah saya diakui, apa saya dikasih, itu pencarian. Ya, saya melihat diri saya dalam sebuah kondisi seperti ini. Kita ini nggak boleh nih di dalam identitas kita kan sudah dikasih time frame, waktunya adalah setelah kemerdekaan. Kita bukan waktu kita diciptakan itu sebelum kemerdekaan. Berarti kalau setelah kemerdekaan kita bisa mengambil dua peran, antara menikmati kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan. Saya memilih lebih cenderung kepada mengisi kemerdekaan. Karena menikmati kemerdekaan sudah pasti. Orang udah merdeka. Nah, bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan? Yaitu berkontribusi, membuat karya nomor satu. Tapi saya juga tertarik mengumpulkan kekuatan yang menjaga isme nasional ini. Ya, kenapa mengumpulkan kekuatan? Balik lagi, itu adalah kolaborasi gotong royong. Karena melihat ada tantangannya. Ada orang-orang yang punya kepentingan sehingga mengaburkan nilai nasionalisme dengan kepentingannya sendiri. Mengaburkan nilai nasionalisme. Pakai contoh, jangan-jangan saya dibilang mengada-ngada. Contoh, misalnya gini, pernah nggak bertanya, musuh yang sebenarnya itu siapa di bangsa ini? Apakah PKI, ya PKI, atau yang lain? Karena kan suka tuh dikambing hitamkan, PKI. Pernah nggak cari tahu dan membaca tentang PKI itu sendiri? Apakah betul ini sebuah gerakan anti agama atau tidak? Atau ini jangan-jangan sebuah paham yang salah satunya menjadi pertimbangan dalam rangka membentuk paham yang paling pas buat Indonesia. Ya, karena di saat itu kan waktu baru merdeka, waktu kita sebelum merdeka, semuanya dipelajari. Oh, kita paling cocok apa ya? Sebelum ketemu demokrasi kan ada semuanya yang sudah ada tuh, ada imperialisme, sosialisme, semuanya tuh dipelajari. Ini yang paling cocok yang mana? Ya. Karena kalau misalnya kita senaif itu cuman mengambil kesimpulan PKI ini anti agama. Itu tahu kan para ketua-ketuanya PKI itu semuanya orang yang beragama. Bahkan ketuanya Gerwani itu dikatakan seorang penghafal Al-Qur'an. Sedemikian, waduh, saya Nasrani nggak hafal Alkitab, ini seorang penghafal Al-Qur'an, dikatakan seperti itu. Ya, jadi nggak mungkin orang yang anti agama. Cuman narasi sering kan dibangun untuk mengumpulkan sebuah kepentingan, perasaan ada musuh bersama, padahal belum tentu itu adalah musuh yang sebenarnya. Kalau Soekarno bilang, zaman saya lebih gampang, musuh saya melawan penjajah, musuh kalian melawan bangsa sendiri. Nah, itu yang mesti kita pertanyakan. Untuk menjaga nasionalisme ini, kita harus menerjemahkan siapa musuh yang sebenarnya dan apa yang bisa kita lakukan. Makanya teman-teman yang seperjuangan, yang percaya dengan panggilan seperti ini, akan lebih mudah menyambut ajakan ini untuk membentuk nasionalisme radikal. Itu. Kenapa demikian? Kita berpikir generasional. Karena visinya Nakal adalah ini. Melahirkan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang nasionalis dan Pancasilais. Begitu. Yes. Keren banget. Presentasinya saya baru tahu bisa kayak gini. Saya baru mau ngomong, Mas, kayaknya boleh tuh di-share. Ini yang diributkan kemarin di grup kita, Frans. Gara-gara ada teman kita Pierre Roland, ya ada yang tahu kan? Oh, iya.
Dia waktu mengisi salah satu acara di komunitas, dia pakai Prezi Video namanya. Wah, langsung kita pelajari apa itu Prezi Video, pengen tahu semuanya. Keren, keren, keren. Dan tadi penjelasan Belajar. barusan juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Enggak beberapa, hampir semua pertanyaan yang sudah saya Kita udahan aja gitu ya, Frans ya. Maaf. Pak, bagus, bagus, bagus. Jadi kita bisa mengulik ke bidang yang lain nih. Tadi saya sempat bahas juga mengenai konflik kepentingan. Dan kita harus mencari siapa musuh sebenarnya yang kita hadapi. Sama seperti dalam kehidupan pribadi sekalipun, ada banyak konflik kepentingan sebenarnya. Kita mau melakukan yang benar atau mau melakukan yang enak pada saat itu gitu. Nah, yang generasi muda hadapi saat ini adalah di masa sosial media, konflik kepentingan yang dihadapi adalah bagaimana nih Kak cara kita mendahulukan kepentingan orang lain, sementara ada begitu banyak paham yang sebenarnya sebelum lu mencintai orang lain, lu mesti mencintai diri lu sendiri, love yourself dulu. Nah, ini gimana nih Kak? Dalam nih ya. Pertanyaan-pertanyaan ini dalam nih. Saya harus bisa menerjemahkannya dengan bahasa yang cukup universal, karena kalau menjelaskan dengan bahasa yang spiritual saya lebih mudah. Oke, ini masih berhubungan kok dengan apa yang dari tadi kita sama-sama dengarkan ya. Itu masih berhubungan dengan kemampuan menerjemahkan. Kalau kita punya sebuah kemampuan menerjemahkan dengan baik, kita akan juga dengan mudah menyusun prioritas kita. Prioritas tindakan, prioritas pilihan. Itu dua hal yang selalu kita hadapi dalam kehidupan ini, bukan? Saya mau ngapain, atau kalau kita menghadapi sesuatu, saya mesti memilih apa. Kan itu tiap hari, tiap saat, kita pasti prioritas tindakan, prioritas pilihan. Ini perilaku yang dilahirkan dari orang-orang yang dasarnya sudah ketemu atau belum. Kalau dia dasarnya yang kita sebut dengan identitas tadi belum ketemu, dia belum bisa tuh menyusun prioritas berdasarkan kontribusi. Ngerti ya? Kalau orang yang sudah ada dasarnya, udah secure, ya, dia sudah tahu bahwa saya yang kayak gini udah nggak perlu saya cari lagi. Sehingga dia bisa mulai menerjemahkan segala sesuatu dalam hal ini saya bisa ngapain ya. Bahkan bisa melahirkan sebuah inisiasi. Inisiasi itu kata yang berat untuk seorang pemimpin atau bahkan untuk untuk manusia itu. Berinisiasi melakukan sesuatu itu tidak serta-merta. Ya, kita kecenderungannya itu bystander. Kalau ada orang lain kenapa enggak? Iya. Itu bystander ya. Kalau misalnya kita berkumpul dalam contoh ya, dalam sebuah ruangan Zoom online gitu ya. Kalau ada orang lain yang memilih untuk menghormati orang yang berbicara dengan nyalain video, ya udah dia aja. Ngapain saya? Dia aja, dia yang mewakili saya. Ya, kita tidak berinisiasi untuk, saya mau menyalakan video untuk menghargai dan menghormati pembicara, karena kalau dalam tatap muka saya berbicara pun saya mau dilakukan seperti itu. Nah ini kan sudah berpikirnya udah lebih jauh. Banyak orang yang masih berangkat dengan kenyamanannya. Enggak, saya mau, yang penting saya dengerin, yang penting saya ada di sini. Saya mau sambil tidur-tiduran, mau makan, mau ini, saya mau nggak mau nyalain video, saya mau asik ngobrol sama teman saya mau, Jadi ini contoh yang paling real, yang paling ditemukan lah, bahwa sebenarnya itu yang menentukan kita menerjemahkan prioritas kita untuk apa yang mau kita lakukan. Kalau kita sudah tahu nih, saya ini orangnya ada untuk melayani orang lain, karena untuk melayani diri sendiri itu bukan bagian saya. Pemeliharaan diri saya itu udah spiritually, saya tahu bahwa Tuhan yang akan memelihara saya, dia gembala yang baik, misalnya seperti itu ya. Jadi itu sudah kita tidak ke sana lagi, sudah tidak sibuk ke sana lagi. Kita sudah sibuk menjalankan peran kita sebagai ciptaannya. Nah, itu kan penerjemahan ya. Bahasa saya itu menerjemahkan, saringan. Ya. Perlu ada proses transformasi mindset, pola pikir. Bahwa ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang, apakah benar atau tidak? Apakah kita mencari tahu sejauh itu atau tidak? Karena belum tentu yang populer itu yang benar, belum tentu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya Frans di dalam sebenarnya memampukan kita melakukan apa yang memampukan kita berpikir kontribusional atau inisiasi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah
menerjemahkan segala sesuatunya dengan baik untuk landasan perilakunya dan mulai berpikir apa fungsinya. What Oke. can I do for you? Ya. Benar. Jawabannya pun dalam ya, setuju Hmm. sekali rasanya. Makanya ada quotes yang saya suka banget, ada 2 hari paling penting dalam hidup manusia, hari di mana dia dilahirkan dan hari di mana dia tahu kenapa dia dilahirkan. Nah, itu dulu mesti beres dulu PR-nya ya. Silakan Kak Yus. Nah, Kak Yosi, tadi kan juga dikatakan ke dalam rangka Untukmu Indonesia series ini sebetulnya ada panggilan di dalam lagu tersebut ya dari awal sampai akhir terlepas dari rapnya sendiri gitu loh. Nah, di dalam lagu ini nih minggu lalu gitu ya pada saat kita berbicara dengan Alena, Kak Alena, dia bilang ini seperti ada sumpah, ada tantangan gitu untuk Indonesia. Nah, tadi kan juga disampaikan gitu kan menjadi pelayan karena sudah tidak berpikir pada diri sendiri. Apakah nilai pelayan ini juga yang ingin disampaikan dalam lagu dan nakal sehingga bisa tercipta pemimpin-pemimpin yang memang akhirnya seperti yang Kak Yosi harapkan tadi melayani. Nah, bagaimana nih Kak, mumpung didengar nih se-Indonesia dan sebentar lagi juga kita menghadapi masa-masa yang seru kembali dalam pemilihan. Nah, apa sih tanggapan Kak Yosi? Oke, kalian tuh nggak ada ya pertanyaan ringan tuh nggak ada ya? Ada. Habis Ada. ini saya tanya Kak, Oke. kacang apa yang Kakak Yosi suka makan? Ya. Jadi balik lagi, kita mengenal kata melayani. Melayani itu bukan sesuatu yang sama terjemahannya setiap orang. Kan balik lagi kan kemampuan menerjemahkan. Ada yang punya terjemahan melayani sebagai bentuk sebab akibat. Artinya gini, I will do certain things, saya akan melakukan beberapa hal jika it's worth it. Nah, itu sebab akibat. Ada kata worth it. Worth it-nya dalam pengertian di sini bukan sesuatu yang lebih berkaitan dengan nilai apresiasi. Ngerti kan? Maksudnya gini, saya bekerja di sebuah perusahaan karena saya digaji. Tetapi dari gaji tersebut, saya melihat diri saya memang harus melakukan tanggung jawab saya, dan itu saya perhitungkan sebagai pelayanan saya sebagai karyawan yang baik. Nah, itu melayani, tetapi ada landasannya, ada bukan landasan, ada alasannya yang disebut yang berdasarkan nilai apresiasi. Ya, worth it atau tidak, pantas nggak? Makanya kalau misalnya ada landasan seperti ini, akan ada batasannya dalam pelayanan. Artinya gini, itu kan misalnya kita satu saat dalam kantor dikasih tugas yang bukan tugas kita, overlapping, atau kita tahu ada orang lain yang lebih, ini divisinya dia bukan divisi saya, kenapa saya ngerjain? Kita pasti akan komplain, kita akan mengeluh. Kenapa? Karena ini bukan bagian saya nggak digaji untuk ini sebenarnya. Ngerti ya? Kan jadi artinya gini, melayani ternyata ada landasannya, ada pola pikirnya yang akan menentukan sejauh mana kita mau melayani. Nah itu ya, bahasa sederhananya seperti itu ya. Kalau misalnya, nah balik lagi nih ke orang yang udah secure tadi ya, ini berbicara soal melayani di bangsa. Melayani di bangsa, kalau kita mau hitung-hitungan, ya kita akan nggak banyak bentuk ininya ya, karena kalau hitung-hitungan itu lebih banyak berpihak kepada kenyamanan. Kalau hitung-hitungan pasti lebih banyak berpihak kepada kenyamanan. Nah, kata di nakal itu ada kata pengorbanan. Ya, dari 4 nilai kita tuh positif, peduli, pengorbanan, dan kebersamaan. Pengorbanan itu tidak berpihak kepada kenyamanan. Pengorbanan itu berpihak kepada perasaan dan kebutuhan orang banyak. Jadi bukan diri kita yang kita perjuangkan dalam melayani, tetapi orang banyak. Kalau dalam sila keempat, yaitu kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wakil rakyat adalah mewakili rakyat, bukan mewakili dirinya, bukan mewakili golongannya atau partainya, tetapi mewakili rakyat. Dia boleh ada dalam sebuah golongan, dia boleh ada dalam sebuah partai, tetapi identitas sebenarnya adalah, fungsi sebenarnya adalah mewakili rakyat. Kalau dia menyadari itu, maka dia akan lebih besar lagi berkontribusi untuk rakyat dalam konteks melayani. Nah ini yang saya nggak tahu balik lagi kan, kemampuan menerjemahkan para wakil rakyat ini sejauh mana. Kalau dia cuma berpikir masih ada untung ruginya, akan sulit.
Untung rugi untuk dirinya apa? Wah, gue ngapain capek-capek belusukan, kotor, apa segala macem. Wah, gue ngapain bekerja sejauh ini? Gue capek lagi. Gue, nah ini, gue kalau misalnya gue melakukan sejauh ini, gue akan jadi apa nih di kemudian hari? Apakah gue bisa punya kesempatan yang lebih tinggi dalam posisi politik saya? Nah itu kan landasan-landasan kita hanya mereka yang tahu, wakil rakyat yang tahu, kita yang tahu. Jadi kalau misalnya dia tidak berpihak kepada kenyamanannya, dia itu sudah berkorban, melakukan pengorbanan. Ya. Kalau dia tidak berpihak kepada kepentingannya, dia sudah melakukan pengorbanan. Nah ini yang mau dicari, pemimpin-pemimpin seperti ini supaya bentuk pelayanannya itu tidak terbatas, ya tidak terbatas sama kenyamanannya, tetapi lebih berusaha untuk mewujudkan kepentingan rakyatnya. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, selamat datang Bapak Menteri yang terhormat, Bapak Ibu. Aduh. Sudah pantas rasanya. Keren banget. Iya, makanya udah pantas kan, Frans? Gak salah kan saya ngomong? Mantri. Dan saya juga harus apresiasi kedua pemimpin saya ini, Kak Yosi dan juga Kak Yohana, yang komitmennya dalam memimpin gitu, dalam dibuktikan dengan pengorbanannya yang berulang kali saya saksikan sendiri. Saya benar-benar apresiasi, sudah menjadi teladan yang baik buat kami semua juga. Dan saya setuju sekali dengan apa yang Kak Yosi barusan bilang. Kalau misalnya kita masih tetap memikirkan untung rugi, maka kita juga akan berpikir-pikir untuk berinisiasi. Nah, tentunya kalau misalnya kita ngakunya cinta sama Indonesia, cinta selalu dibuktikan dengan komitmen dan juga pengorbanan gitu. Nah, gimana sih caranya supaya membuat generasi muda gitu, mengedukasi generasi muda untuk melihat sesuatu seperti kepemimpinan yang berpikir bahwa kekuatan kelebihan kita itu digunakan untuk melayani. Nah, bagaimana cara yang menarik nih? Ini kreatif soalnya, ini ngomongin kreativitas. Silakan Kak Yosi. Kita nggak salah, Frans, bertanya sama pakarnya kreatif. Saya nggak mau putar video, ntar putar video habis lagi waktunya. Kita sampai jam berapa? Masih ada 10 menit, 20 menit lagi, Kak. Oh, 20 menit lagi, luar biasa. Sama Kak Yosi saya tambahin 1 jam juga boleh. 10 menit lagi, jangan salah. Makanya kan. Ya. Salah hitung. Jadi memang kalau bicara soal kreativitas adalah justru masih merupakan salah satu caranya. Kalau kita berpikir generasional ya, maksudnya kita berpikir bagaimana caranya membentuk sebuah generasi yang nasionalisme dan Pancasilais. Sederhananya seperti ini, jangan berpikir secara banyak ya, masif gitu. Karena sekarang digital teknologi itu membuat orang berpikir secara masif, inginnya viral, inginnya populer, inginnya banyak viewers, inginnya banyak subscribers. Tetapi berpikirlah seperti ini, don't underestimate small numbers. Ya, start dari itu, start apa yang ada di tangan, start apa yang following kamu, siapa saja yang following kamu, subscribing kamu. Nah, kalau kita mulai start dari situ, apa yang kita lakukan? Kita perhatikan tindakan, perilaku, perkataan kita, apakah konsisten. Kenapa? Karena begini, karena nggak cukup dengan perkataan. Nggak cukup dengan perkataan. Ini di zaman infodemi, orang tuh susah percaya sama sesuatu dan seseorang. Ya. Jadi makanya nggak cukup kalau kita cuma kasih perkataan. Perkataan tuh kekuatannya di mana? Di benih. Ya, ada benih yang kita kasih, kita taburkan. Kalau didengarkan itu udah bagus. Tapi kalau dia didengarkan terus dia simpan, wah ngena nih, dia simpan. Nah, benih itu bisa bertumbuh dan berbuah di kemudian hari menjadikan dia seorang pemimpin atau merubah perilakunya. Tetapi kita butuh bukan cuma perkataan, kita butuh tindakan. Tindakan itu adalah keteladanan. Sehingga orang yang tidak ngerti dengan perkataan kita, melihat perbuatan kita, tindakan kita, jadi mengerti. Kan nggak semua orang langsung mengerti apa yang kita katakan kan. Kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini. Di situ mungkin dia merasa dia ngerti, tetapi kok susah ya saya aplikasikan ya. Padahal saya ngerti loh. Kemarin Kak Yosi, Kak Frans, Kak Yohana ngomong apa saya tadi ngerti. Tapi kalau saya
aplikasikan, saya mau mesti mulai dari mana, saya bagaimana ya, enaknya kayak gimana. Jadi mengerti dan melakukan itu dua hal yang berbeda kan. People who knows better doesn't mean they will do better. Ada tantangan berikutnya yang harus mereka hadapi. Nah, kalau kita melakukan apa yang kita perkataan, itu keteladanan. Mereka melihat, oh kayak gitu caranya ternyata ya. Oh ya 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 ya. Begitu ya. Lalu sosial media, kreativitas itu membantu juga dalam hal menunjukkan komitmen, konsistensi kita. Jadi sebagai karena kita kan menghadapi masa di mana orang susah percaya. Kalau cuma sekali nih kita ngomong, terus kita cuma sekali melakukan tindakan, kita belum tentu orang percaya. Tetapi ketika kita melakukannya berkali-kali lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dan kita bentuk itu dalam sebuah konten yang konsisten di sosial media kita, di jejak digital kita, konsistensi akan melahirkan sebuah kepercayaan akan membuka kesempatan akan membuka peluang lagi kita lebih besar berkontribusi. Tapi balik lagi ke situ, konsistensi ini. Nah, kenapa kita perlu konsistensi? Kenapa kita perlu berkarya? Kenapa kita perlu berkarya gini ya? Berkarya itu balik lagi, konsisten itu nggak mudah ya. Termasuk perkataan dan perbuatan kita. Dua hal yang membuat kita konsisten, yaitu potensi dan kepedulian ya. Potensi dan kepedulian. Makanya kalau saya contohkan sebenarnya bisa. Kalau misal dari karya-karya apa sih konsisten, potensi saya apa? Potensi saya bikin lagu misalnya. Potensi saya membuat lirik atau kata-kata. Nah, itu jadi potensi. Saya bisa lakukan itu karena ada secara konsisten saya lakukan. Kepedulian saya apa? Nasionalisme, kebersamaan. Tentu saja akan berbeda setiap orang. Kalau dijembrengin masalah sosial, narkoba, yatim piatu, kemiskinan, anak jalanan, pasti ada yang lebih fokus ke sini, ada yang lebih fokus ke sini. Kalau saya, kebersamaan. Nah, itu dua hal kalau kita lakukan berulang-ulang akan konsisten. Kenapa? Kayak tidak kehabisan bahan karena berangkat dari dua hal yang kita miliki. Kalau yang tidak kita miliki akan repot. Ya, dua hal yang kita miliki. Dan itu ketika kita lakukan berulang-ulang, kontribusinya ada dua. Satu, kepada kita, potensi kita semakin baik, semakin tajam, dan semakin mudah kita melakukannya. Tetapi potensi yang lain adalah konsistensi ini membangun rasa percaya. Sehingga orang percaya sama kita. Emang orangnya gitu. Kenapa? Ya lihat aja kayak gitu dari dulu. Kan banyak juga yang dadakan ya. Banyak juga yang pencitraan ya. Maksudnya tiba-tiba memperhatikan rakyat, sebelumnya belum pernah nih, kok baru sekarang dia posting-posting misalnya kayak gitu ya. Tapi kan kita tidak mau kayak gitu. Nah, tadi saya sempat mention focus on small numbers ya. Ini juga menjadi sebuah bensin sebenarnya pemahaman seperti ini. Karena banyak orang yang fokusnya sama big numbers. Sehingga ketika mereka melihat, aduh kok viewers gue nggak nambah-nambah, followers gue nggak nambah-nambah, subscribers gue nggak nambah-nambah, capek gue kayak gini. Nah, berarti kan itu kembali lagi, jangan-jangan menjadi sebuah sistem evaluasi. Ini berarti bukan berangkat dari kepedulian kamu sama orang lain, tapi sebenarnya berangkat dari kepedulian kamu sama diri kamu sendiri. Balik lagi ke identitas kan. Nanti ujung-ujungnya identitas lagi itu. Nah, kalau itu kepedulian kita sama orang lain, ya we will try to do it all the time. Nggak masalah. Mau yang nonton sedikit, mau yang nonton banyak, yang penting saya melakukannya terus. Ingat seperti ini. Kenapa we need to focus on small numbers? Karena we need to focus on creating leaders. Ya. Jadi leaders itu small numbers. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Kenapa Soekarno bilang berikan saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Dia nggak minta ribuan, dia nggak minta jutaan. Karena he talk about pemimpin. Dia berbicara tentang pemimpin. Jadi that's what we are. Kalau kita melihat diri kita nih saat ini sudah diberi kemampuan memimpin, entah itu cuma buat 5 orang, 6 orang, it's already ada 6 orang yang look up to you. Perhatikan 6 orang ini jangan-jangan di antara mereka di kemudian hari akan menjadi pemimpin yang lebih besar daripada saya. So that's how you thought. Cara berpikirnya seperti itu. Wow, keren abis Kak Yosi. Jadi kita nambah 1 jam? Hey. Seru soalnya Kak. Oke Kak, tanpa terasa memang ini kita sudah di hujung 1 jam bersama Nasional ISMI Kak. Untukmu Indonesia adalah sebuah lagu persembahan dari kolaborasi sama-sama gitu ya. Boleh dong sebagai penutup gitu ya, Kak Yosi memberikan harapan roh nyawa terhadap lagu ini yang disebarkan hari ini se-Indonesia dari Aceh hingga Papua. Oke, ya buat yang belum
Sebenarnya sesederhana itu ya kalau kasih pesan ya. Buat yang belum nonton, nonton. Buat yang belum subscribe, subscribe. Buat yang sudah nonton, share. Kak, yang ditanya roh nyawa loh Kak, bukan Iya, iya. subscribe. Pesan itu dulu dong yang dikasih Oke, ya. Siapa siap. siapa tahu semangatnya tertular. Tetapi kalau saya harus memberikan pesan, saya pasti akan memberikan pesan dengan cara seperti memberikan sebuah akhiransi. Asik, Yosi soalnya ya. Iya. Jadi mengulang aja apa yang tadi sudah disampaikan. Percayalah kita pasti punya potensi. Karena Tuhan ciptakan kita bukan tanpa fungsi. Akui dirimu di setiap lokasi. Indonesia adalah tempatmu berkontribusi. Tidak perlu posisi untuk jadi praktisi, tapi butuh rasa peduli pada generasi. Sekalipun sendiri tetap berani beraksi. Ciptakanlah kreasi yang menginspirasi. Ide yang ada jangan sampai jadi basi. Berani mencoba bereksperimentasi. Gagal coba lagi. Miliki persistensi, ciptakan jejak digitalmu dengan konsistensi. Ini semua akan menjadi rekomendasi, kamu akan dipercaya dan terlihat seksi, tetap rendah hati jika sukses nanti. Itulah pesan dari Yosi, terima kasih. Asik. Habis. Terima kasih banyak Kak Yosi dan terima kasih karena Live Talk Show Nasional ISMI edisi hari ini juga disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan indonesiapersada.id, meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Persada Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Jawa Timur, Tangerang Radio Banten, Selawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur. Dimensi Baru Lampung, Selatan Lampung, Gemabungo, Jambi, Radio Publik Mimika, Papua, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Odan, Batubara, Sumatera Utara. Suara Madiun, Jawa Timur, Suara Jombang, Jawa Timur, Pas Lampung Tengah, Lampung, Purbasora Pas Tasikmalaya, Jawa Barat, Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Bintan FM, Kepulauan Riau, RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur, Wika, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Langkisau Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Timur, RPKD Denpasar, Bali, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Top FM Sukoharjo, Jawa Tengah, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Magetan Indah, Jawa Timur, Bromo, Kabupaten Purbalinggo, Jawa Timur, Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan, Kartini Jepara, Jawa Tengah. Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar, Riau, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara, Suara Citra, Lamandau, Kalimantan Tengah. Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Makos Suara, Kota Malang, Jawa Timur, Radio In, Kebumen, Jawa Tengah, Magelang FM, Jawa Tengah, Gema Randik Muba, Sumatera Selatan. In Radio, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Karisma Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu, Purwoboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Suara Mapi, Papua, Suara Bersujud Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Sawalunto FM, Sumatera Barat, Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat. Suara Kayubura, Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Suara Lamongan, Jawa Timur, Suara Pacitan, Jawa Timur, Radio Suara Nganjuk, Jawa Timur, Praja Angkasa Trenggalek, Jawa Timur. Prasya Suara Tuban, Jawa Timur, Suara Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Suara Sampang, Madura, Jawa Timur, Malowapati, Bojonegoro, Jawa Timur, RKK Ketapang, Kalimantan Barat. Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, Purbasora Pas Tasikmalaya, Jawa Barat, Singosari Brebes, Jawa Tengah, Singosari Top Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Suara Daksinarga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Radio Turatea, Janeponto, Sulawesi Selatan.
Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, Terima kasih untuk Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, Tandaseru.id, indonesiapersada.id, dan juga Heartline Radio Network. dan juga Satu Hati. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Dan saya Frans Nicholas. Terima kasih Kak Yosi Mokalu. Kak Yosi, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman, semangat komitmennya setiap hari Senin. Semoga menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Amin, terima kasih. Dan kami semua mengucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah. Terlahir di sini, Indonesia. Adalah kewajibanku Jagamu selalu, Indonesia. keagungan pencipta terlukis di dalammu. Takkan sekalipun ku meragukan dirimu, negaraku. Indonesia yang ku cinta, ku persembahkan jiwa ragaku. Indonesia, dengarlah janjiku, selama nafasku berhembus, ku kan selalu ada untukmu, Indonesia. Tak pernah ku acuhkan negaraku, Indonesia. Oh, kita pasti buktikan Indonesia. Sobat Mahardika, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama informasi terkini talk show nasional ISMI Sobat Mahardika untuk Indonesia. Dan kali ini kita beralih untuk ikuti bersama informasi terkini update COVID Jawa Timur dalam Jatim News Today. Ya, selamat siang sahabat, jumpa lagi bersama saya Mega Laksana Putri dalam